Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait tiga materi sekaligus, yaitu yang pertama adalah tipe data karakter, kemudian tipe data boolean, dan tipe data string. Oke, yang pertama tipe data karakter terlebih dahulu, ya. Kita tahu tipe data karakter itu sebenarnya sama dengan di bahasa pemrograman yang lain, ya. Jika karakter berarti dia misalkan A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi tipe data karakter ini adalah berupa huruf, ya. Jadi kalau misalkan ada dua huruf, misalkan A, B, begitu ya, berarti itu bukan karakter tapi satu kata. Jadi perlu diingat bahwa karakter ini adalah berupa huruf. Nah, di Kotlin direpresentasikan oleh tipe char atau karakter, ya, sama dengan di bahasa pemrograman yang lain. Nah, untuk membuat data karakter di Kotlin kita bisa menggunakan tanda petik 1. Oke ya, langsung saja ke contohnya. Berikut adalah contohnya. Jadi masih sama, dia di dalam fungsi main. Kemudian ya, seperti kita menulis tipe data kemarin di tipe data number, pertama diawali var, ya, diawali var, kemudian nama variabelnya di sini diberi nama variabel char 1 misalnya, titik 2, kemudian tipe datanya apa? Nah, tipe datanya char atau karakter, C-nya besar ya, sama dengan petik E, ya, nggak harus kapital ya, bisa boleh huruf kecil biasa boleh. Jadi intinya jika karakter dia harus berupa huruf, satu huruf saja. Oke, kita langsung coba praktekkan. Nah, seperti biasa kita masuk ke IntelliJ IDE-nya, kemudian kita lanjut ke project yang kemarin ya. Nah, di dalam main ada Kotlin, klik kanan new file atau kelas, pilih file. Ini tipe data char. Nah, seperti biasa main, kemudian kita buat inisialisasinya var char 1.2 char sama dengan petik E misalnya ya. Jadi kalau misalkan kita EB misalnya, lah ini pasti error karena dia tipe datanya karakter namun kita nulisnya satu kata EB. Oke, var sekali lagi char 2 misalnya tipe datanya char sama dengan misalnya D gitu ya. Nah, cara manggilnya gimana? Ya, sama ya. Println yang dipanggil adalah nama variabelnya. Char 2. Kita run. Kita tunggu sebentar. Nanti keluarnya pasti akan huruf E dan juga huruf D. Oke, masih proses. Nah, ini ya. Jadi keluarannya adalah huruf E dan huruf D. Begitu ya. Baik. Nah, selanjutnya simpel sekali di tipe data karakter. Jadi kita tahu kalau karakter adalah berupa huruf dengan menggunakan petik 1. Selanjutnya adalah tipe data boolean. Ya, tipe data boolean kita tahu, tipe data boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah, true atau false, gitu ya. Tipe data boolean di Kotlin direpresentasikan dengan kata kunci boolean. Sama ya, seperti di bahasa pemrograman yang lain. Nilai benar direpresentasikan dengan kata kunci true, dan nilai salah direpresentasikan dengan kata kunci false. Baik, langsung ke contoh. Misalnya di dalam fungsi main ada inisialisasi var benar, nama variabelnya benar, boolean true. Jika dia salah, nama variabelnya salah, booleannya false. Kita coba sebentar. Ya, kita buat baru lagi.
kita perbesar, kita buat baru, new file tipe data boolean main, kemudian var benar titik 2 tipe datanya apa, boolean ya, sama dengan true. Bentar ya, coba kita cek dulu tadi pakai petik 2 atau tidak. Oh, tidak perlu pakai petik 2 karena nanti dia bacanya sebagai string. Nah, ini langsung ya. Kemudian var salah sama titik 2 boolean sama dengan false. Kita run, hasilnya ini ya, sorry karena belum di println, benar println salah. Nah, hasilnya adalah true dan false, dia manggil si booleannya seperti itu. Baik, simple sekali untuk karakter dan juga boolean. Lanjut kita ke tipe data string ya. Lanjut ke tipe data string. Nah, ini tipe data string adalah tipe data yang berisikan data kumpulan karakter atau sederhananya adalah teks. Jika tadi karakter hanya satu huruf ya, kalau misalnya data string gitu ya, AB gitu, itu sudah termasuk string karena dia kumpulan dari karakter atau sederhananya disebut sebagai teks. Di Kotlin, tipe data string direpresentasikan dengan kata kunci string. Untuk membuat string di Kotlin, kita bisa menggunakan ada dua di sini. Yang pertama, tanda petik 2 untuk teks 1 baris. Tanda petik 3 ya, tanda petik 2 sebanyak 3 kali maksud saya untuk teks lebih dari 1 baris. Saya ulang ya. Tanda petik 2 untuk teks 1 baris, tanda petik 2 sebanyak 3 kali untuk teks lebih dari 1 baris. Baik, langsung saja ke contohnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Di dalam fungsi main ada inisialisasi beberapa variabel, ada variabel first name, string echo ya, variabel last name string Kanedi, variabel full name string Eko Kurniawan Kanedi ya, petiknya masih petik 2 ya, 1 kali seperti biasa diupdate oleh petik 2. Kemudian di sini ada yang lebih dari 1 baris. Ini kan baris kedua, 3, 4 masih 1 baris. Namun di baris ke-5 sampai baris ke-9 dia ada beberapa baris lebih dari 1. Maka petiknya dia ada 3. Petik 2-nya ada 3. Mungkin langsung ke contoh saja. Ya, seperti biasa kita buat baru file Kotlin-nya. Tipe data string. Oh, sorry. Sorry ya, sorry. Kita hapus dulu. Nah, klik kanan, file Kotlin, nah pilih yang file tipe main, kemudian var nama depan titik 2 string sama dengan Merinda misalnya ya, var nama belakang titik 2 string sama dengan Lestandi, var nama lengkap titik 2 string sama dengan nah ini masih 1 baris ya, jadi masih petik 21. Kemudian saya mau menuliskan alamat lengkap misalnya titik 2 string sama dengan, nah petik 2 nya ada 3. Nah
seperti ini ya. Nah, mungkin kita hapus dulu ini, nanti kita akan belajar trim ya. Sebelum ke trim, kita tulis misalnya Jalan Tlogomas 0246 Tlogomas Malang Jawa Timur, misalnya ya, Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kita panggil di sini Prinlen nama depan, Prinlen nama belakang, Prinlen nama lengkap, Prinlen alamat lengkap. Kita coba run di sini. Ingat ya, kalau satu baris hanya menggunakan petik 2 satu kali diapit seperti ini. Jika dia lebih dari satu baris, ini kan lebih dari satu baris ya, dia menggunakan petik 3 ya, menggunakan petik 3 seperti ini. Nah, kita lihat di sini kita tulisnya agak menjorok ya, agak menjorok. Jadi sehingga outputnya dia ikut menjorok seperti ini. Dia ikut masuk ke dalam gitu ya. Ini kan kurang enak ya dilihatnya ya. Jadi kayak kesannya kok nggak sesuai template, padahal kita maunya seperti yang atas ini, seperti Merinda Lestandi ini, dia lurus gitu ya. Tapi jadinya dia ngikutin apa yang sudah kita ketik di scriptnya. Kemudian bagaimana cara agar dia merubah hasilnya tadi? Nah, ini ya, menggunakan stream margin ya, dengan menggunakan stream margin seperti ini. Ya, nanti di akhirnya ada kita panggil saja, kita tinggal manggil sudah ada di dalam Kotlin trim margin seperti ini ya. Kemudian sebelumnya kita beri tanda seperti ini. Mungkin kita kok nggak bisa. Oke. Kita langsung coba aja dulu deh daripada bingung. Nah, trim margin. Kita coba run dulu ya yang ini ya. Apakah ada perbedaannya atau tidak? Nah, masih sama ya. Sudah kita beri trim margin namun masih sama. Mungkin sekali lagi biar. Nah ya, masih sama. Kita beri trim margin masih sama. Kita lihat di sini dia diberi ada tanda simbol di situ, mana ya? Oh ini. Nih, tanda apa ya namanya ya, lurus ini. Nah, gitu ya, simbol lurus seperti ini. Kita coba run. Nah, gini ya. Jadi, ketika kita beri simbol agak zoom sedikit. Apa ya namanya ya ini ya, simbol lurus seperti ini. Kemudian kita beri dot trim margin di akhir. Dia otomatis akan mengikuti di atasnya, jadi lurus, nggak seperti tadi ya agak masuk atau menjorok ke dalam. Jadi kalau ini kita beri tanda, bagaimana kita misalnya pengen nulis alamat yang panjang atau mungkin namanya panjang begitu ya, atau kepengen menuliskan sebuah teks yang agak sedikit panjang, dia lebih dari satu baris. Tadi kan ketika kita nulis tanpa tanda dan juga trim margin, dia hasilnya menjorok atau masuk ke dalam. Namun ketika kita tambahkan simbol seperti ini ya, lurus seperti ini di masing-masing baris di depan, kemudian diakhiri dengan dot trim margin, dia akan otomatis masuk ke dalam atau lurus dengan di atasnya. Baik, selanjutnya, nah ini ya, selanjutnya contoh kedua dengan menggunakan lebih besar ya ini ya. Saya bilangnya simbol lebih besar. Kita coba juga biar Oke, kita kecilkan sedikit. Nah, ya, kita gini ya, misalkan namanya alamat lengkap 1. Ini Jalan Candi gitu wis, biar ada bedanya. Nah, ini tapi bukan menggunakan lebih besar. Margin apa tadi? Nah, margin prefix. Ada margin prefixnya. Nah,
apa simbolnya? Lebih besar. Kita coba run dulu ya. Apakah dia berhasil? Jalan candi. Oh, belum kita panggil, sorry. Println alamat lengkap 1. Nah, ini sama ya. Dia juga masuk ke dalam. Jadi ada dua cara, bisa dengan menggunakan trim margin saja dan juga simbol lurus seperti ini, atau bisa menggunakan simbol huruf besar ya, saya bilangnya di depan teks di depan baris, dan juga ditambahkan margin prefix lebih besar di dalam petik 2. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya adalah menggabungkan string. Ya, kadang-kadang kita butuh untuk melakukan penggabungan data string. Nah, untuk menggabungkan penggabungan data string tersebut, kita bisa menggunakan operator plus. Contoh ya, misalkan ada var first name stringnya Eko, kemudian last name-nya Kanedi. Jadi kita pengen menggabungkan nama depan dan nama akhirnya gitu ya. Jadi kita menggunakan bantuan operator plus. Kita langsung saja. Nah, ini ya. Sorry. Nah, tadi kan di sini ada nama depan, nama belakang. Mungkin saya tambahkan Merinda Lestandi. Lestandi Y-nya 2 ya, biar berbeda dengan A-nya 2. Nah, biar berbeda dengan nama lengkap yang sudah saya tulis di sini ya. Nah, di sini atau bikin baru aja ya. Biar nggak bingung. Kita bikin baru aja ya. Misalnya kita menuliskan inisialisasi var nm dpn ya, biar berbeda dengan yang atasnya, tipe datanya string. Kemudian misalkan namanya Ahmad ya. Kemudian ada variabel kedua nmblk .2 string, nama akhirnya Mustafa misalnya. Nah, saya pengen menggabungkan Ahmad Mustafa ini ya menjadi satu baris. Caranya bagaimana? Kita menuliskan variabel baru atau kita buat baru ya. Misalkan nm lkp ya. Nama variabel baru nm lkp, nama lengkap .2 tipe datanya string sama dengan ya. Kita panggil nm depan ditambah, benar ya, nm depan ditambah, ada spasi ya, ingat ya, ada spasi di sini, ditambah nmblk. Kemudian manggilnya println di sini nmlkp. Kita coba dulu ya, berhasil atau tidak. Nah, ini ya Ahmad Mustafa ya. Jadi kalau kita println, biar enter, println nm dpn println nmblk. Nah, ini ya. Kita fokus di baris ke-26 sampai baris ke-35 saja. Jadi di sini saya membuat variabel baru nm depan, nama depan dan nama belakang. Kenapa saya singkat? Biar tidak sama dengan yang di atas. Kalau sama nanti bisa error. Tipe datanya string. Kemudian isiannya ada yang atas Ahmad, yang bawah Mustafa. Nah, di sini saya pengen menggabungkan menjadi satu baris Ahmad Mustafa gitu ya. Nah, berarti perlu membuat variabel baru namanya nama lengkap. Bebas sih namanya apa. Di sini saya memberi nama lengkap atau disingkat nmlkp. Tipe datanya string, kemudian saya panggil variabelnya nmdpn plus spasi ya, ada spasi biar dia ada spasi di sini. Kemudian plus lagi nmblk. Seharusnya jika kalian pernah menggunakan atau pernah belajar NetBeans, insya Allah tidak akan bingung karena di NetBeans juga ada seperti ini. Ya, kemudian kita panggil println nmlkp. Muncul Ahmad Mustafa dalam satu baris.
Bedanya kalau kita tidak gabung, kita panggil satu-satu, nama depan, nama belakang, ya dia jadinya enter ya, tidak dalam satu baris. Baik. Next. Nah, string template ya. Apa sih string template itu? String template adalah kemampuan string di Kotlin yang mendukung ekspresi template. Dengan string template, secara otomatis kita bisa mengakses data dari luar string. Tanda dolar adalah tanda yang digunakan untuk template ekspresi sederhana, seperti mengakses variabel lain. Dolar, kurung kurawal isi ekspresi adalah tanda yang digunakan untuk template ekspresi yang kompleks. Contoh, ya, variabel first name string echo, variabel last name string Kennedy. Ya, kalau tadi kita manggilnya ini ya, dia manggilnya tanpa petik kan, langsung panggil variabelnya. Jika ini dia di dalam petik tapi menggunakan bantuan dolar ya, string dollar first name, dollar last name dalam nanti langsung jadi satu baris. Kemudian var deskripsi string total full name, karakternya ada berapa? Ya, total misalkan namanya Eko Kennedy ini karakternya ada berapa? Oke, langsung kita kita coba aja. Saya hapus aja ini ya. Ini saya hapus. Atau buat baru ya. Di sini deh, nggak apa-apa. Oke, saya turun ke bawah ini ya. Ini saya, nah gini ya. Ini saya hapus, kan nggak boleh double. Atau gini deh, saya buat baru var. var apa ya? Nama gitu ya. Biar sedikit berbeda, string sama dengan Anggi, misalnya ya, var nama BLK tapi B-nya besar, string Hamidah ya, langsung var nm lengkap .2 string sama dengan petik 2 dolar gitu ya, petik 2 dolar, langsung nama spasi dolar nama BLK. Kita coba run dulu deh, println kita panggil dulu nm lengkap ya, kita coba run dulu hasilnya. Nah ini ya, Anggi Hamidah. Saya beri enter dulu biar nggak bingung. Nah ini ya, Anggi Hamidah. Jadi langsung menggunakan dolar spasi dolar lagi. Jadi nggak perlu plus kemudian petik 2 plus lagi dan seterusnya. Jadi lebih simple. Kemudian ada var tadi ya. Kalau lupa. var dash .2 string sama dengan total full nama lengkap. Ini ya, benar ya, nama lengkap, karakternya, jumlah karakternya kurung dolar kurung kurawal ya, nm lkp dot length ya, println. Oke, lanjut. Kemudian println kita panggil dash. Kita coba run.
Nah ini ya, kita fokus yang paling bawah, baris ke-40 sampai baris ke-44. Tadi sudah muncul ya, menggunakan dolar, Anggi Hamidah, kemudian baris ke-43, total Anggi Hamidah karakternya ya, ada berapa panjang karakternya? Ada 13 karakter, 13 huruf gitu ya. Nih, jadi manggilnya char itu nanti yang kita akan tampilkan. Dolar kurung kural buka, nama variabelnya kita panggil .length, panjangnya berapa? Oh, panjangnya Anggi Hamidah ada sebanyak 13. Begitu ya. Baik. Mana? Ini. Nah, baik, sampai di sini dulu materi terkait karakter, boolean dan string. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait variabel. Namun untuk kali ini kita akhiri di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.